Sehari jelang diberlakukannya larangan mudik oleh pemerintah, sejumlah warga tetap nekat untuk pulang ke kampung halaman. Beragam alasan dilontarkan, mulai dari rindu sanak keluarga hingga jenuh dengan rutinitas di era pandemi. Data Balitbang Kemenhub menunjukkan sebanyak 7% atau 18,9 juta warga tetap nekat mudik di tengah larangan mudik oleh pemerintah. Mayoritas warga lebih memilih kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor sebagai kendaraan mudik. Sementara untuk kendaraan umum, bus, pesawat, dan kereta api menjadi pilihan utama. Yang menarik, Jawa Tengah menjadi destinasi terbanyak sebagai tujuan utama pemudik, disusul dengan Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai tujuan utama lainnya. Warga diimbau untuk waspada dan tidak lengah mengingat perang melawan pandemi di tanah air masih belum berakhir. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Waspada klaster nekat mudik. Itulah tema pada malam hari ini dan kita akan membahasnya bersama dengan epidemiolog Universitas Indonesia, ada Pak Pandu Riono. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mas Wilson. Baik Pak Pandu, nanti lebaran ini mudik nggak Pak Pandu? Mudik nggak? Ya tidak lah, karena kan dilarang mudik. Jadi harus mematuhilah anjuran pemerintah karena itu yang terbaik untuk kita semua. Baik, nah tapi kalau secara aturan larangan mudik ini tepat nggak sih Pak Pandu untuk mengurangi angka COVID-19 di Indonesia? Ya sebenarnya kan kondisinya memang selama ini bahwa kalau ada mobilitas penduduk, kalau ada aktivitas penduduk yang sangat masif sampai jutaan orang, itu potensi peningkatan penularan selalu terjadi, ya kan? Jadi memang harus dibatasi, karena saya lebih cenderung dibatasi karena hampir tidak mungkin dilarang. Kalau dilarang itu betul-betul sama sekali ditiadakan, artinya semua angkutan moda transportasi dibekukan, tidak ada boleh ada mobil, kereta, pesawat yang terbang selama atau beroperasi selama kegiatan pelarangan itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan adalah pembatasan. Nah, pembatasan ini yang menurut saya menjadi sulit. Karena apa? Karena banyak yang sudah mendahului sebelum pembatasan ditetapkan. Ya kan, jadi sejak awal Ramadan juga sudah mulai banyak orang yang istilahnya itu mudik duluan, pulang kampung. Nah ini menurut saya memang sulit sekali ya, tapi itu juga kondisi sekarang sangat berbeda. Karena itu penularan ini sangat mungkin terjadi peningkatan yang lebih besar karena adanya mutan-mutan baru. Artinya virusnya sudah bermutasi yang ditemukan di banyak negara itu peningkatan penularannya sangat tinggi. Karena itulah jadi selama habis lebaran ini kita khawatirkan sekali kalau memang mudik tidak bisa dicegah dengan baik, maka sudah bisa dipastikan akan ada lonjakan kasus. Ini yang mengkhawatirkan. Nah, mengenai mudik lebih awal ini Pak, banyak warga yang mungkin punya ide mudik hari ini saja karena besok sudah ditutup atau ada larangan yang lebih ribet lagi berkas-berkasnya. Ini menurut Pak Pandu gimana? Apakah memang warga ini segitu inginnya bertemu dengan keluarga di kala lebaran tahun ini dan nggak takut lagi mungkin dengan COVID-19? Ya, sebenarnya kan masyarakat pada umumnya tidak begitu abai lagi gitu kan. Kalau di Jakarta saja protokol 3M-nya saja sudah menurun. Tingkat kepatuhannya sudah menurun. Nah ini menurut saya juga mudik, juga mereka tidak paham kenapa harus dilarang gitu. Kalau mereka sudah dipastikan tidak membawa virus. Kan mereka kan sebelum bepergian ada yang di screening dengan tes antigen dan banyak lagi. Ya kan? Jadi ini menurut saya sebagian warga merasa aman-aman saja kalau mereka merasa sudah di screening. Dan mungkin sebagian warga sudah divaksinasi juga, gitu. Jadi merasa sudah kebal. Nah ini menurut saya menjadi keprihatinan kita bahwa sebenarnya vaksinasi itu kan tidak mencegah penularan. Mungkin saja orang yang sudah divaksinasi akan tetap
tertular dan membawa penularan kepada orang lain. Baik. Jadi banyak mispersepsi yang terjadi di masyarakat dan ini yang kesalahan kita juga karena kita tidak mengedukasi masyarakat dengan baik. Baik, Pak Pandu, kita juga sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, ada Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Ganjar. Ya, selamat malam. Selamat Baik. malam Pak Pandu. Selamat malam Pak Ganjar. Baik, Pak Ganjar, ini ngomong-ngomong soal mudik, data dari Balitbang Kementerian Perhubungan yang dilakukan survei pada April kemarin, terbanyak tujuannya adalah ke Jawa Tengah. Nah, ini bagaimana Anda menghadapi para pemudik ini di tengah pandemi seperti ini, Pak Ganjar? Ya, pengalaman tahun lalu dengan dilarang itu kurang lebih 1 jutaan yang masuk di Jawa Tengah. Pengalaman tahun lalu ya. Maka hari ini kita lakukan ada 2 cara. Satu memang melakukan tindakan yang lebih represif dalam arti melakukan pembatasan dengan kerjasama dengan kepolisian, dengan Kapolda, Kapolres ya. Ada 14 titik di wilayah perbatasan antar provinsi dan 17 titik di tingkat kabupaten kota. Dan kami coba komunikasi juga dengan gubernur di DKI, di Jawa Barat, di Jawa Timur begitu. Para sekda juga berkomunikasi untuk mengantisipasi. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena kemarin itu ada banyak yang sudah mudik duluan tapi ternyata tidak dites. Maka dari itu kemudian kita komunikasi. Kalau dari pas mau berangkat dari Jakarta sebelum tanggal 6 ini mereka dites. Ada yang pakai SIKM dan sebagainya biar kita bisa ngecek. Nah, karena tidak, maka sekarang kita lakukan di Jawa Tengah semua yang masuk kita data terus kemudian kita tes dengan antigen. Ini untuk mencari mereka-mereka yang sudah datang dan ada potensi mereka membawa virus. Karena kemarin kita punya pengalaman yang di Pati, 1 orang yang mudik buat acara manakipan dan 38 tertular. Dan inilah yang kemudian kemarin sebelum tanggal 6 ini kita laksanakan di rest area itu kita lakukan testing secara random, kita dapat 3 kemarin. Jadi ini antisipasi yang kita lakukan di Jawa Tengah. Baik, ini yang dilakukan tes antigen untuk pemudik dengan menggunakan apa saja Pak Ganjar? Apakah hanya dengan pesawat atau bus atau semuanya bahkan dari jalur-jalur alternatif juga akan ditahan dulu kemudian dites seperti itu Pak? Ya, kalau pesawat, kapal itu sebenarnya ya, kereta itu lebih tertata dengan baik karena sejak mau berangkat mereka sudah dites. Yang problem adalah yang bus, yang problem adalah kendaraan pribadi. Nah, yang kita tes yang itu, kendaraan pribadi, terus kemudian bus gitu ya. Kemarin itu ternyata bus-bus itu kan ada yang berangkat tidak dari terminal. Yang dari Jabodetabek itu yang mau masuk ke Jawa itu, ke Jawa Tengah, itu melalui pool-pool. Nah, yang ini yang tidak bisa kita kontrol. Maka kemarin kita laporkan ke DKI, saya bicara dengan Kementerian Perhubungan, untuk kita lakukan pengetesan, kita minta di sana. Dan ternyata hanya random saja. Maka kalau random, wah ini cukup berbahaya. Maka kami putuskan di Jawa Tengah yang sudah berhasil masuk sebelum tanggal 6, tidak bisa kita usir, maka ya kita tes, begitu saja. Nah, kami mengantisipasi tempat-tempat karantina, rumah sakit, Yankes sekarang saya minta semua siaga. Karena hipotesis saya pasti akan naik. Karena ya Pak Pandu tadi sampaikan, mereka merasa sudah nyaman, ini udah saya juga divaksin, itu udah nggak pakai masker juga udah nggak apa-apa kok. Dia merasa seperti itu, maka sekarang kita kencengin lagi skrupnya gitu. Nah, kalau untuk jumlah pemudik tahun lalu ada 1 jutaan, saat ini dikira-kira hampir 1 minggu jelang Lebaran ini sudah berapa pemudik yang masuk ke wilayah Jawa Tengah, Pak Ganjar? Sampai kemarin sore sekitar 5.000-an lebih. Sampai kemarin sore yang terdata ya. Yang terdata itu sekitar 5.000-an. Dugaan saya udah lebih sih. Karena kita menggunakan 2 kontrol. 1 kontrol kita melalui Dinas Perhubungan. 1 kontrol melalui aplikasi yang di level bawah yang kita namai Joko Tonggo itu gitu. Nah, setelah masuk ini, ada koordinasi atau komunikasi lanjutkan nggak Pak dengan RT RW setempat dari pemudik ini tinggal untuk mungkin mengontrol kesehatannya jika terjadi apa-apa? Iya, dengan melakukan antigen, tes antigen, kita sekarang mengajak ini TNI Polri yang kemarin sudah dilatih menjadi tracer. Karena tracing dan testing ini hari ini menurut saya menjadi penting banget, maka kita serbu mereka sampai ke
desa-desa. Komunikasi dilakukan dan kontrol ini kita minta teman-teman para bupati, wali kota untuk proaktif. Ada bupati wali kota dan sebagian besar maksud saya aktif, tapi kemarin ada juga yang secara lokal malah mereka mengizinkan perayaan membuat satu event, terus kemudian olahraga, ya ini kita berikan teguran keras dan kemudian saya minta, udah deh jangan ragu-ragu itu, dibubarkan saja, saya tanggung jawab, saya bilang begitu. Jadi yang begini-begini ini kadang-kadang kita menahan biar tidak keluar ya, yang di dalam sendiri ini bahaya gitu ya. Karena hari ini saya mendapatkan laporan kapal lagi bersandar, terus kemudian ini bawa barang. Ketika kemudian krunya turun, kita cek 5 positif. Langsung saya bilang, testing semuanya. Dapat 13 positif. Ini rutenya dari mana? Ini orangnya dari Filipina, orang Filipina Pak krunya, tapi ini kemarin mampir dari India. Lu kan gawat ini. Langsung saya bilang nggak boleh turun. Kapalnya nggak boleh turun sekarang. Ini contoh-contoh yang saya khawatir tidak hanya yang mudik saja, tapi bisnis yang perhubungan yang masih berdagang membawa barang dari luar juga harus menjadi perhatian kita semuanya. Karena kemarin kita punya kasus nih. Orang dari, nggak usah jauh-jauh dari Kalimantan datang ke Semarang, pulang, itu tesnya semua baik-baik saja positif. Ternyata sampai di sini, di tes, dia pada saat berangkat dari Kalimantan itu dia negatif, terus kemudian sampai di sini, sampai ke kampungnya dites karena dia ada pusing-pusing, panas-panas, ternyata positif, masuk rumah sakit, meninggal. Akhirnya saya membuat semacam audit kecil begitu, saya urutkan, saya cari sampai sana. Kenapa sampai pada saat mereka berangkat ini bisa lolos begitu. Sekarang kami lagi cari terus-menerus ini penyebabnya di mana. Maksud saya, jangan sampai terjadi nanti moral hazard. Udah deh, pokoknya nanti bayar sekian kemudian bisa lolos. Atau barangkali seperti kejadian di Kuala Namu. Ini sangat membahayakan buat kita. Ini hukumannya harus lebih berat lagi. Baik, Pak Pandu, ternyata aturan yang sudah sebegitu ketat dan sistematis saja ternyata masih ada yang kecolongan. Menurut Pak Pandu, apa di sini yang harus dibenahi? Apakah memang aturannya ini masih kurang ketat dan masih ada celah-celah yang bisa disalip oleh para pemudik atau seperti apa, Pak Pandu? Ya, aturannya sih sudah baik ya. Cuman implementasinya itu seringkali petugas di lapangan tergoda untuk melakukan sesuatu. Ya, misalnya harusnya ada rombongan mobil yang disewa untuk mengangkut pemudik gitu kan. Itu diperiksa. Dia dengan urunan saja bisa lolos dan tidak perlu dites. Nah, ini yang menurut saya hal-hal penyimpangan seperti ini memang sulit diawasi. Memang perlu semacam supervisi yang terus-menerus ya. Karena godaannya banyak sekali di lapangan. Ini kan juga di mana-mana kalau tahun lalu ada surat keterangan palsu. Nah ini dimungkinkan juga ada surat keterangan atau melakukan tes, ternyata tidak dites ya, seperti di kejadian di Kuala Namu dan banyak sekali. Jadi yang saya khawatirkan memang banyak bolongnya karena integritas petugas di lapangan itu tidak melaksanakan aturan yang sudah dibuat dengan susah payah. Ya ini yang menurut saya kesadaran ini harusnya benar-benar menjadi penting bagi kita semua karena kondisinya betul-betul sekarang lebih membahayakan dibandingkan tahun yang lalu. Nah, kalau Pak Ganjar sendiri sudah berkomunikasi belum dengan stakeholder, mungkin tenaga-tenaga kesehatan yang bergerak di bidang testing di wilayah-wilayah di luar Jawa Tengah karena seperti tadi oknum-oknum ini yang perlu diwaspadai. Mungkin memang masyarakatnya patuh, tapi ternyata tempatnya untuk ngetesnya tidak patuh. Pak Ganjar apakah sudah membuka komunikasi dengan orang-orang yang berkaitan di bidang ini, Pak Ganjar? Perintah. Sudah saya ancam aja, kalau Anda sudah melanggar dan seperti kejadian umpama yang di Kuala Namu dan sebagainya itu udah pidana itu. Maka kami sampaikan, betul disampaikan oleh Pak Pandu, ini supervisinya nggak boleh dibiarkan seolah-olah regulasi nanti akan otomatis berjalan. Enggak, saya juga sama Pak Pandu, nggak terlalu percaya saya. Maka mesti dicek. Maka kami dengan Pak Kapolda, dengan Pak Pangdam saling bergantian untuk melakukan checking lapangan terus-menerus. Dan kami komunikasi terus dengan kawan-kawan dari Bupati untuk mereka standby. Maka Dinas Kesehatannya, Mas, yang kita minta untuk mereka
melakukan satu persiapan-persiapan. Jadi perintah ini sudah tidak lagi komunikasi begitu. Baik, itu tadi kita sudah membahas dari luar daerah Jawa Tengah masuk ke Jawa Tengah. Nah, tapi di daerah Jawa Tengah sendiri, apakah Pak Ganjar memberlakukan juga larangan mudik untuk lokal dan aglomerasinya, Pak? Iya, sama. Kita lakukan pelarangan. Hanya memang kemarin kita hitung ternyata ada juga orang yang bekerjanya itu pengelaju dia. Dia pelintas batas antar kabupaten kota. Jadi dia tinggalnya di sini, kerjanya di kabupaten kota lain. Nah, yang ini kita perbolehkan, ya tinggal kita meminta surat keterangan saja. Ini yang kita sampaikan. Yang kedua, saya selalu menyampaikan kepada mereka, kalaulah kemudian Anda harus terpaksa mintalah izin dan kemudian harus wajib tes dulu. Karena kalau kemudian aglomerasi itu kan batasnya sebenarnya fata morgana ya, karena faktanya juga mereka akan bisa berkeliling. Maka kalau cerita mudik lokal seperti yang sekarang ditayangkan ini, kalau Jawa Tengah sebenarnya kurang, tidak hanya Semarang Raya, harus 6 ekskarisi dinan yang ada di Jawa Tengah. Kalau membuat aturannya begitu. Kalau Semarang Raya tok nggak cukup, karena Solo Raya juga menjadi persoalan. Banyumas Raya juga menjadi persoalan. Maka Bupati Banyumas dulu punya inisiatif yang bagus, dia berkomitmen dengan Bupati se-Banyumas Raya, yang mereka menjaga di setiap perbatasannya untuk saling ngecek mereka yang akan keluar masuk. Jadi diizinkan tapi menggunakan checking. Ini pengalaman tahun lalu. Jadi kalau yang sekarang mau diterapkan yang mudik lokal, saya kira ketentuannya mesti ditambah, tidak hanya Semarang Raya, tapi seluruh 6 ekskarisi dinan. Maka secara regional bisa dikontrol secara bersama-sama begitu. Nah, kalau untuk pengecekannya itu tadi Pak, dan juga penjagaan, bagaimana pemerintah Jawa Tengah menskenariokan agar tidak ada kemacetan ataupun antrian panjang di setiap titik penyekatan untuk kan banyak surat yang harus dicek SIKM dan juga surat negatif COVID-19 Pak Ganjar. Iya, ini pertanyaan bagus. Maka kemarin kita minta dari kepolisian, wabil khusus ini dari Dirlantasnya, mereka sudah membuat simulasi. Nanti akan ada 3 jenis kendaraan, satu kendaraan yang mengangkut logistik, mereka akan dibuatkan jalan khusus, sehingga umpama di stop, logistik lewatnya kamu pindah ke sini. Kalau ini mobil angkutan umum, massal, dia akan lewat jalur ke sini, yang pribadi ke sini. Dan ada satu daerah yang kemarin dipakai oleh kepolisian untuk melakukan checking, yang areanya luas. Nah ini penting untuk kita lakukan karena kita mesti mengontrol soal kemacetan. Hanya memang ketika kemudian masyarakat nanti memaksakan diri, maka potensi macet itu pasti akan terjadi. Maka tidak hanya sekedar bicara dari sisi hilirnya kita mencegah, tapi hulunya kita edukasi. Umpama teman-teman saya di Jabodetabek itu ya, dari paguyuban mereka membuat posko di sana, mengajak tidak mudik, membuat acara di sana begitu ya. Acaranya virtual. Ya seperti tahun lalu saya ajak mereka umpama halal bihalal virtual terus kemudian berhadiah itu. Ada gift yang nanti kita berikan agar kemudian mereka merasa tidak kesepian juga. Ada juga loh ya yang tidak pulang tapi dia juga nggak bisa makan. Lalu bagaimana? Maka teman-teman paguyuban ini dengan rasa persaudaraannya mereka membuat posko untuk membantu kepada mereka yang tidak pulang. Jadi di sisi hulunya juga kita mesti mengedukasi, kalau itu tidak ya potensi itu akan bisa seperti banjir bah itu ya. Mudah-mudahan tidak lah. Nah, kalau ada ternyata pemudik yang nekat seperti itu Pak dan lolos dari wilayah keberangkatannya, tapi ketika sampai ke wilayah Anda ternyata banyak surat-surat yang tidak terpenuhi. Apa yang akan pemerintah Jawa Tengah lakukan? Apakah akan disuruh putar balik atau dikarantina terlebih dahulu, dikasih pilihan seperti itu, lalu bisa pulang ke rumahnya? Ya, kita tes dulu. Kalau dia positif, ya langsung mereka kita isolasi. Beberapa kabupaten malah sudah menetapkan begitu tanggal 6 Anda nekat, positif atau negatif saya isolasi. Jadi sudah ada beberapa kabupaten yang punya prinsip itu. Jadi di tingkat bawah mereka cukup beragam dan saya berikan kesempatan kepada para bupati wali kota untuk mengatur di level lokal. Kalau sudah masuk Mas, nggak mungkin umpama berangkat dari Bogor, dari Jakarta, sudah masuk ke Kebumen begitu, balikinya gimana? Malah itu menjadi trouble lagi. Udah balik, mereka penyakit, mampir-mampir ke tempat orang malah bahaya. Kemarin kita nemukan ya, dia mau ke Jawa Timur, sudah sampai Jawa Tengah. Kita testing di tengah jalan, dia positif. Karena mungkin kita balikin kan,
kita isolasi, kita kontak dengan tempat tujuan sana, akhirnya dibawa ambulan khusus, dibawa ke sana. Ya terpaksa itu kita lakukan. Kalau tidak, kita tidak bisa mengkanalisasi mereka. Yang kita takutkan kan mereka positif, terus kemudian mereka berkeliaran. Atau barangkali itu, karena integritasnya rendah, maka kemudian dia nggak diperiksa, dilolosin aja. Dan saya sudah dengar cerita itu, yang Pak Pandu juga ceritakan tadi. Maka sekarang saya minta kepada masyarakat, kalau kamu menemukan begitu, di terminal, di bandara, di pelabuhan, tolong saya dilaporin. Karena indikasi itu ada. Setelah kejadian Kuala Namu, mereka cerita, kayaknya gampang kok Pak sekarang nyari dan pintu belakang katanya. Nah, demoralisasi ini adalah moral hazard ini memang harus dilakukan pengecekan dan supervisi yang ketat seperti Pak Pandi sampaikan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Ganjar di Indonesia Bicara. Kita doakan meskipun nanti tetap ada pemudik yang pulang kampung di Jawa Tengah, kita doakan semoga angka COVID-19 di sana tetap bisa dikontrol. Terima kasih Pak Ganjar telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, perbincangan kita mengenai mudik masih akan kita lanjutkan. Pak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia, dan juga narasumber lainnya usai jeda tetap bersama kami di Indonesia Bicara.